Pintu belum tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di channel Apotek Hidup TV. Tentunya bersama saya Dela dan Dr. Iva. Seperti biasa, hari Kamis kita akan bahas tentang kecantikan. Tentang penggunaan herbal untuk rambut ibu. Kok kemarin-kemarin kita udah ngebahasin tentang perawatan wajah ya. Iya. Sekarang yang nggak kalah pentingnya juga yaitu perawatan rambut. Ya, perawatan rambut itu ya susah-susah gampang sih ya. Jadi Iya. cuma permasalahannya banyak sekali kok di rambut. Jadi ada rambut rontok, ada rambut berketombe kan, ada rambut berminyak. Nah, itu semuanya memang butuh perawatan. Nah, sekarang yang akan kita coba bahas adalah perawatan tentang rambut rontok ya. Nah, sebelum kita membahas tentang rambut rontok, saya coba memberikan sedikit edukasi atau masukan bagaimana cara perawatan rambut. Jadi kalaupun nih misalnya kita mau cobain rambutku rontok gitu, pakai apa sih gitu kan, kita pakai nih herbal ini, cuma tetap aja malas keramas gitu kan, keramasnya sebulan sekali, terus kemudian nggak menjaga nutrisi si rambut gitu kan, jadi terlampau mengabaikan misalnya pakai daleman, pakai jilbab ya, terutama pakai jilbab. Nah, pakai jilbab tuh pakai daleman yang nutup tapi nggak diganti-ganti. Hari ini pakai itu, besok pakai lagi. Nah, itu juga bakal bikin rambut rusak kan, ya, istilahnya lemak-lemak yang ada dari kepala itu nempel di jilbab, di dalaman jilbab ya. Terus numpuk bikin lembab juga, bikin apa namanya, bau rambut juga jadi nggak nyaman, ya kan. Jadi banyak faktor yang bisa dan harus kita perhatikan dalam perawatan rambut. Ya, terutama yang pakai jilbab, dalamannya kalau bisa ya yang jangan terlampau yang tebal ya. Terus kemudian sirkulasi pori-pori si dalamannya juga jangan yang terlampau tebal gitu kan. Jadi ada mudah sekali sirkulasi udara ya, jadi jangan terlampau yang tebal. Terus kemudian penggunaan jilbab juga terutama dalamannya ya, jangan full setiap waktu pakai kuncup, itu juga bisa menyebabkan rambut itu kurang mendapat udara gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan, kebersihan rambut, kebersihan jilbab kita atau dalaman jilbab kita juga seperti apa, itu juga pengaruh. Terus kalau untuk yang laki-laki misalnya dia pakai penutup kepala, topi ya juga jangan pakai topi yang terus menerus dipakai gitulah. Dan topi juga kalau bisa emang dicuci juga ya. Oh iya. Cuci kan sih kalau yang laki-laki pakai topi gitu kan. Karena hal yang sepele itu ternyata sangat itu berpengaruh ya. Kan numpuk terus. Jadi untuk menjaga kebersihan rambut itu faktor yang menempel pada kepala itu juga harus diperhatikan. Jadi bukan hanya rambut saja dirawat, tapi yang menempel pada rambut tidak diperhatikan ya. Terus kemudian jangan juga sering-sering garut kepala pakai yang tajam, itu kukunya, misalnya kukunya panjang gitu kan, kuku panjang garuk-garuk luka kulit kepala. Nah, itu juga bisa bikin masalah pada rambut ya. Jadi banyak faktor yang memang harus diperhatikan. Nah, sekarang kalau masalahnya sudah ada nih, misalnya rambut rontok ya, yang akan kita bahas rambut rontok. Nah, rambut rontok diapain gitu kan? Banyak sekali kalau permasalahan rambut rontok itu, kalau pada wanita biasanya yang suka pakai jilbab gitu ya. Tapi kan sebenarnya pakai jilbab itu bukan berarti pasti rambutnya rontok, enggak. Ya, benar. Bisa rambutnya tetap bagus, tetap hitam misalnya, tuh berkilat, berarti kan rambut sehat ya. Ciri-ciri rambut sehat tuh berkilat. Ya, terus hitam. Ya, hitam. Kalau rambutnya emang rambut agak coklat ya enggak jadi yang hitamnya, tapi pokoknya rambutnya itu tidak mudah patah. Ya, tidak mudah rontok. Nah, itu namanya rambutnya sehat. Warnanya juga berkilau, bukan warna yang kusam. Nah, itu kita bisa menilai, oh ini rambutnya sehat gitu.
Jadi kalau rambutnya kusam, gampang patah, gampang rontok, itu jadi rambutnya tidak sehat. Rambut sehat atau tidak sehat itu bergantung juga pada kulit kepala. Karena kulit kepala itu ada pori yang menempel si folikel rambut itu ada di kulit kepala. Jadi kalau kulit kepalanya nggak bagus, dalam artian kulit kepalanya berminyak, terus kemudian banyak ketombe atau kerak-kerak yang saya bilang tadi, kalau pakai topi atau pakai dalam baju yang tebal, nggak rajin keramas, numpuklah si lemak-lemaknya, nah menyebabkan pori-pori rambut pun jadi tertutup. Nah itu menyebabkan gampang sekali rontok, gampang sekali mudah muncul jerawat basah atau ya kalau diambil kalau basah mencium bau. Mungkin pernah ngerasain gitu kan, digaruk ada keluar nempel gitu kan, ada baunya juga, itu namanya tobe basah gitu kan. Itu bisa disebabkan karena faktor kelembaban tadi. Jadi kurang merawat kesehatan kulit rambut ya, kulit kepala dan rambut. Jadi itu faktor yang harus diperhatikan. Jadi kulit kepala kita harus dijaga kebersihannya, dan rambut pun harus dijaga, perawatannya harus dirawat sebaik-baiknya. Jadi kalaupun kita menggunakan herbal, tetap harus menjaga yang tadi saya bilang ya, dalam jilbabnya seperti apa, topinya seperti apa, dicuci apa enggak, nah itu harus diperhatikan. Saya pernah baca artikel ya Bu, itu nggak tahu benar apa enggak, tapi keluar muncul di sosial media, katanya kita kalau habis selesai keramas itu nggak boleh disisir karena rambutnya nanti rontok. Nah, itu sih nggak jadi jaminan. Berarti bukan ya. Kalau rambut habis dikeramas sisir itu kan kalau misalnya pakai conditioner pasti nggak rontok, gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak pakai conditioner kan agak kasar ya. Kasar kita sisir kan ketarik-tarik, itu rontoknya karena itu. Tapi kalaupun misalnya pori-pori atau folikel rambutnya kuat, pakai sisir pun ya nggak rontok. Bukan berarti karena karena basah-basah di sisir. Jadi tergantung dari kekuatan folikel rambut di kepala. Ya. Oke, sekarang gimana nih cara ngatasin rambut yang rontok? Ya, ini bisa berlaku pada laki-laki atau perempuan. Ya, jadi laki-laki juga gampang tuh yang rambutnya rada-rada jidatnya jadi lebar, jadi sampai ke belakang. Karena rontok, jadi jidatnya sampai lebar ke sini. Itu banyak sekali, gitu kan? Dia terlampau lebar sekali. Nah, ini bisa insya Allah digunakan herbal. Nah, ini sebenarnya saya mencontohkan ada 2 herbal. Jadi daun seledri dan lidah buaya. Nah, kedua-duanya ini kalau kita manfaatkan ya secara bersamaan atau bergantian ya, itu bisa membantu untuk menghilangkan kerontokan rambut sama membantu menumbuhkan lagi rambut yang sudah rontok. Nah, jadi gini, si daun seledri ini berfungsi untuk mengatasi kerontokan rambut. Ya, caranya nanti kita praktekkan insya Allah ya. Nah, terus untuk si lidah buaya ini lebih bagus ya, besar. Lidahnya buaya ini berfungsi untuk menyuburkan rambut. Jadi untuk merangsang pertumbuhan folikel-folikel rambut lagi. Jadi yang sudah rontok tadi setelah kita rawat dengan seledri, nextnya untuk yang berikutnya kita rawat dengan lidah buaya. Jadi pertumbuhan folikel rambutnya juga bisa cepat terbantu. Ya, nah caranya, ya kita buat seledri ini Dela yang tumbuk ya? Iya, oke Bu. Ini seledri kira-kira aja. Ini kulit kepalanya seberapa banyak nih yang mau digosok gitu kan? Ini kita pakai semuanya ya Bu? Semuanya. Ini jadi seledri ini kurang lebih ini sekian lah ya. Ini cukup lah insya Allah untuk ini supaya memudahkan dia cepat hancur, boleh kita bagi supaya jadi lebih cepat hancur ya. Jadi kita tumbuk sampai halus. Tumbuk sampai halus. Ya, ini tumbuk sampai halus.
lebih bagus ditumbuk daripada kita Di blender. blender ya, karena kok dari ditumbuk itu dengan penumbukan itu senyawa-senyawa aktif ya, senyawa kimia alami yang ada pada seledri ini ikut keluar ya. Beda dengan pemotongan itu paling cuma dia terkikis, tapi kalau ditumbuk dia akan hancur dan mengeluarkan senyawa aktifnya. Jadi biasanya akan keluar seperti air ya, agak-agak basah kan. Iya. Nah, Ini air yang dari seledri itu ya? Dari seledri ini. Berisik sekali ini. Kita ada yang ini kan, ada yang mau dicoba. Siapa Ada. yang Kita nanti punya model. sebelum menggunakan perawatan dengan seledri ini, sebelumnya harus cuci rambut dulu ya, sebelum kita menggunakan seledri ini untuk mengatasi rambut rontok. Rambut yang akan kita terapi dengan seledri ini sebelumnya harus dikeramas dulu ya. Supaya apa maksudnya? Supaya kulit kepalanya itu bersih. Jadi kalau kulit kepala bersih, senyawa aktif yang ada pada seledri ini bisa langsung menyerap di kulit kepala ya, jadi meresap ke dalam kulit kepala sehingga memberikan unsur terapi pada kulit ya. Jadi memang harus keramas dulu sampai bersih, baru kita aplikasikan si seledri ini di kulit kepala. Nah, kalau sudah rata, kita aplikasikan di kepala, kita pijat-pijat juga biar dia meresap ke kulit kepala. Setelah itu baru dikeramas lagi. Sudah halus belum? Belum terlalu sih, Bu. Susah. Coba. Oh ya, dikit lagi. Dikit lagi ya. Boleh diaduk pakai ini biar ngeluarin air banget ya, Bu. iya. Nah, itu airnya itu ya kan, kalau kita blender belum tentu keluar air seperti ini. Iya benar. Jadi memang lebih bagus menggunakan tumbukan. Kali kalau di rumah nggak ada tumbukan seperti ini, bisa tuh pakai ulekan batu. Kan ada ya ulekan Iya, batu ada. di rumah, jadi pakai ulekan batu kita ulek gitu kan sampai lumat. Nah, setelah lumat baru kita gosokkan ke kulit kepala. Udah ya, Bu. Sudah coba. Coba lihat. Coba. Numbuknya agak Udah lah, susah ya, boleh. Bu. Kalau pakai ulekan kan sebenarnya lebih enak juga sih ya. Oh. Tapi ini udah cukup hancur sih. Yang penting ini nanti akan kita gosokkan di kulit kepala ya. Oke. Kita taruh di piring aja ya biar bisa dilihat seperti apa nih hancurnya dan memudahkan juga untuk kita nanti aplikasikan ke kepala. Ini siapa nih? Nah, kita punya modelnya di Bu, Nah, namanya Isan. mana, Kita mana? panggilkan dulu model buat tutorial masker rambut. Isan, Lagi keramas mungkin. guys, apakah Lagi keramas Isan? mungkin. Oh, lagi keramas. Oh iya. Sebelum Karena memang masker, harus Iya. cuci rambut dulu. sebelum masker disarankan Jadi buat kurang cuci rambut lebih dulu. lumat seperti ini, ya. Ini lumat seperti ini nggak perlu hancur-hancur banget. Jadi nanti
bagian yang sudah rumat inilah yang kita gosokkan ke kulit kepala. Itu ini ya. Ini nanti kita gosokkan di kulit kepala. Ihsan udah selesai ya? Yuk kita panggilkan Ihsan. Yuk. Yeay, ada Ihsan. Ini setelah keramas ya. Setelah keramas, jadi kondisi rambut memang harus bersih ya. Kondisi kulit kepala harus bersih pada saat kita menggunakan terapi herbal seledri ini untuk mengatasi kerontokan pada rambut ya. Jadi daun seledri yang sudah kita tumbuk ini kita aplikasikan ke kulit kepala yang mengalami kerontokan ya, terutama kalau seluruh kulit kepala lebih bagus lagi ya. Jadi kita gosok-gosokkan, coba seperti ini ya. Jadi ini ini digosok-gosokkan seperti ini rata ke seluruh bagian kulit kepala. Terus kita berarti bagi langsung lagi ke kulit ya, kepalanya, bukan di rambutnya ya, tapi iya, di iya. kulit kepalanya. Terus kita gosokkan lagi. Jadi semua kulit kepala kita ratakan dengan seledri ini. Ini udah ada yang rontok, berarti emang rambutnya rontok. Jadi emang bagus sekali kita gunakan apa namanya daun seledri ini untuk mengatasi kerontokan. Ya, seperti ini. Ini kita pakai seminggu itu Penggunaan daun seledri ini untuk mengatasi kerontokan itu bisa seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali kita gunakan secara rutin ya, atau boleh kalau memang rontoknya parah sekali boleh setiap hari. Toh ini bukan sesuatu yang berbahaya gitu kan, tanpa efek. Jadi ini kan bukan zat kimia, jadi Iya, tidak menimbulkan kerusakan pada rambut ataupun gangguan pada kulit kepala kita. Gimana Ihsan? Rasanya gimana, Chan? Dingin-dingin aja, dingin-dingin gitu. Seru ya? Ini Ihsan tinggi sih jadinya Ya, susah. harus menunduk lah, karena kepalanya nanti miring. Jadi kita gosok-gosokkan rata pada seluruh bagian kulit kepala seperti ini, ya. Nah kalau sudah rata, kita gosokkan, ini sebaiknya kita tutup, ya. Kita diamkan kurang lebih 1 jam, ya. Terus kemudian, tapi kita tutup dengan pembungkus kepala, boleh handuk ataupun boleh plastik yang untuk tutup kepala ya, yang biasanya itu kalau biar nggak kena air gitu kan. Nah ini kita diam setelah rata ya seluruh rambut kita gosokkan dengan seledri ini, terus kemudian kita tutup, diamkan kurang lebih 1 jam. Nah setelah itu baru kita keramas lagi ya. Oke. Nah, untuk keramas ini Bu, kita seminggu itu berapa kali sih Bu? Yang seminggu kalau keramas? Misalnya untuk rambut normal itu bisa bagusnya sih 2 hari sekali ya. Tapi kalau untuk rambut kering bisa seminggu 2 kali. Nah untuk rambut berminyak itu harus keramas setiap hari, karena rambut berminyak itu biasanya karena banyak minyaknya lebih basah, dia lebih mudah sekali debu-debu atau kotoran masuk ke kulit kepala. Makanya kalau untuk rambut rambut berminyak itu harus setiap hari keramas. Ya untuk rambut normal boleh setiap 2 hari sekali, atau paling lama tuh seminggu 2 kali, itu paling lama. Tapi kalau untuk rambut kering boleh seminggu 2 kali. Ya, untuk perawatan kebersihan kulit kepala. Nah, terus kemudian ini kan penggunaannya 1 jam nih kira-kira, jadi diamkan semua kurang lebih 1 jam, setelah itu baru keramas. Ya. Nah setelah keramas, nah baru nextnya mungkin beberapa hari kemudian baru kita menggunakan lidah buaya untuk perawatan kulit yang berfungsi untuk menyuburkan rambut atau menumbuhkan rambut kembali. Nah, nanti jadi boleh pakai Ihsan lagi ya, Ihsan cuci rambut aja boleh. Ini kan seperti untuk contoh aja ya. Iya. Cuci rambut lagi nanti tutorial pakai ini ya. Oke. Makasih Ica. Nah,
nanti baru kita praktekkan penggunaan lidah buaya sebagai perangsang pertumbuhan rambut atau menjaga kesuburan rambut. Biasanya memang lidah buaya ini dari zaman dulu ya sudah dikenal sebagai herbal yang sangat baik untuk perawatan rambut. Sering kan dari zaman dulu tuh rambut sampo lidah buaya, sampo lidah buaya, gitu kan? Sampo setelah itu juga udah ada, gitu kan? Kalau zaman dulu saya tuh sampo urang aring, itu juga untuk membantu menghitamkan rambut, menyuburkan rambut. Jadi memang dari zaman dulu itu herbal sudah sering sekali digunakan untuk perawatan rambut. Sudah sangat familiar. Udah familiar, jadi udah nggak asing lah. Bahkan sampo yang pada umumnya beredar itu kan juga sampo lidah buaya, terus sampo dari apa namanya kelapa, ya kan? Ya, macam-macam, ada sampo zaitun, bahkan sekarang sampo habas sauda gitu kan, ya banyak macam lah. Jadinya kan herbal semua. Jadi nggak ada tuh yang murni apa namanya kimia tuh. Kalau di Indonesia jarang ya, banyak kan memang ditambah dengan unsur-unsur herbalnya. Kalau kayak begitu, kalau kita memang punya herbal langsung di rumah, ya pakai aja langsung untuk perawatan. Iya. Seperti kayak merang tuh dari zaman dulu waktu saya masih kecil itu kalau mau puasa kita sampoan pakai merang. Nggak tahu apa gitu, tapi memang rupanya merang itu juga mengandung saponin, jadi dia bisa untuk membersihkan, untuk mandi juga bisa, untuk keramas juga bisa. Jadi emang ada mengandung saponin, jadi kayak seperti busa, kayak seperti sabun gitu. Jadi merang itu dibakar, kok zaman dulu dibakar, terus nanti bakarannya itu air untuk kepala. Jadi sudah lazim lah kalau penggunaan herbal untuk rambut itu bagus sekali. Nah sekarang nanti kalau Isanda selesai, kita coba praktekkan bagaimana penggunaan lidah buaya untuk rambut. Jadi penggunaan lidah buaya ini sebenarnya yang paling utama untuk menyuburkan rambut, terus merangsang pertumbuhan rambut juga. Jadi apalagi kalau masalahnya kerontokan rambut, setelah rambut rontok ini kita rawat sehingga rambut pori-porinya kuat kembali. Nah, bagaimana supaya rambutnya mudah tumbuh lagi? Ya, jadi rambutnya sudah rontok bisa cepat tumbuh kembali. Nah, kita menggunakan lidah buaya. Nah, kalau lidah buaya ini nggak perlu di blender, ya penggunaannya mudah sekali. Jadi penggunaan lidah buaya untuk di kulit ini paling gampang, ya. Kita potong aja bagian lidah buaya ini, ambil secukupnya aja ya. Nah, habis seperti ini, nah kita potong, nanti kita gosokkan langsung ke kulit kepala. Jadi kita potong-potong segini boleh. Ya. Oh, nggak harus kita kupas dulu, ambilnya di dalamnya nanti dong. Kita gini, lalu kita belah. Nah, kita belah ini nanti kan kebuka ya. Apa udah dibelah, nanti tinggal baru kita gosok-gosokkan ke kulit kepala. Nah, getah dari lidah buaya inilah yang digunakan untuk merawat rambut, ya. Jadi lendir pada lidah buaya inilah yang akan kita gunakan. Sebelumnya kita bagi aja ya, kita belah dulu, dan nanti mudah kita aplikasikan di kulit. Ini lidah buaya cuma bagus, ini tebal ya. Biasanya kalau di rumah tuh lidah buayanya kecil-kecil. Iya, tipis banget. Itu mungkin anaknya kali ya. Ini mungkin ibu ya. Ibunya Gede. Jadi bagus lidah buayanya. Nah, boleh kita belah-belah seperti ini, ya. Itu penggunaannya nanti sama aja ya, Bu? Sama aja. Jadi kita aplikasikan ke rambut, ke kulit kepala ya utamanya ya. Sama dengan seperti kita mengaplikasikan seledri tadi. Ya, jadi digosok-gosokkan di kulit kepala. Setelah itu didiamkan dulu biar dia meresap, baru keramas lagi. Tapi ini bukannya berarti langsung ya, jadi habis pakai seledri kita pakai ini keramas terus. Iya. Jadi biarkan dulu, mungkin besoknya baru pakai lidah buaya. Gitu. Nggak sekaligus. Ya. Nah, ini tinggal kita perhatikan ke Ihsan lagi. Nggak apa-apa, karena susah kalau jadi orang
percobaan yang perempuan, karena perempuan pada rata-rata pakai hijab gitu kan. Jadi kalau nggak yang susah ya kalau perempuannya, mesti pakai orang percobaannya laki-laki. Jadi Ihsan lagi. Tidak apa-apa, Bu. Baru selesai keramas, rupanya dia masih basah-basah. Nanti sebentar lagi kita panggil dia untuk kesini. Nah, boleh ya buat teman-teman yang lagi nonton kita, konsultasi gratis bersama Dokter Ipak. Nah, komen aja di live kita. Nanti kita bakal bacain dan kasih konsultasi gratis buat kalian semua. Oke. Sudah belum Ihsan? Menunggu Ihsan ya, Ihsan lagi keramas. Keramas. Jadi lidah buaya ini sudah lama digunakan oleh masyarakat sebagai herbal yang memang sangat baik untuk perawatan atau menyuburkan rambut ya. Jadi dari kandungan antioksidannya juga tinggi dan memang nutrisi untuk rambut cukup banyak lah ya dari kandungan si lidah buaya ini. Oke. Kita panggilkan Ihsan dulu. Lidah buaya sekarang juga udah ada yang bikin minumannya gitu. Iya, dia untuk rasa aktif. Jadi dia untuk melancarkan pencernaan juga. Jadi memang manfaatnya luar biasa. Jadi itulah herbal ya. Herbal itu satu macam herbal itu bisa bermanfaat untuk bermacam-macam keluhan. Jadi baik untuk pencernaan kita konsumsi untuk melancarkan pencernaan kita, terus untuk di luar untuk luka bakar juga bisa. Misalnya kita kena luka bakar, kita oleskan si lidah buaya ini di tempat luka bakarnya juga insya Allah luka bakarnya jadi cepat sembuh. Bukan pakai itu ya. Dulu odol ya, Bu. Itu yang salah itu. Ya. Mitos lidah buaya. Lidah buaya untuk luka bakar itu bisa membantu untuk memperbaiki kulit yang mengalami kerusakan akibat panas. Berarti bisa buat wajah juga ya, Bu? Bisa, makanya masker lidah buaya juga bisa. Jadi banyak manfaatnya. Sekarang karena kita lagi bahas rambut ya kita menggunakan ini untuk menyuburkan kulit kepala. Sudah Ihsan? Kita panggilkan lagi nih modelnya Ihsan. Oke, nah ini modelnya balik lagi setelah keramas. Jadi kita benar-benar tutorial di sini. Nah sekarang Ihsan dipakaikan lagi untuk model lidah buaya untuk menyuburkan rambut. Jadi orang-orang yang memang bermasalah dengan kerontokan rambut, nah setelah menggunakan seledri, besoknya bolehlah kita menggunakan perawatan lidah buaya untuk merangsang pertumbuhan rambut. Ya, caranya kurang lebih sama dengan tadi. Jadi kita aplikasikan langsung di kulit kepala. Ya, jadi lidah buaya setelah kita upas ya, kita buka kulitnya sehingga lendirnya yang tampak ya. Nah lendirnya ini yang kita langsung gunakan untuk digosokkan di kulit kepala ya. Jadi seperti ini, kita lendir ini kita langsung gosokkan di kulit kepala. Rasanya gimana, Chan? Dingin lah. Nanti keramas lagi. Kalau Chan keramas sehari 2 kali. Ini mungkin gara-gara keramasnya kurang nih. Jadi hari ini disuruh keramas berkali-kali. Sampo aja tapi sampo bayi kan? Samponya sampo yang khusus laki-laki lah. Kan kamu kan laki-laki bukan bayi. Kalau sampo itu bagusnya pH-nya antara 5 sampai 6,8. Ya. pH sampo itu yang bagusnya seperti itu. Sampo bayi itu pH-nya berapa? Begitu? Ya pH itu yang pH yang aman untuk kulit. Kulit kepala ya, kulit kepala. Iya. Jadi kulit kepala sama kulit tubuh ya memang beda. Kulit kepala tuh biasanya lebih tebal. Berarti kita perhatiin pH-nya juga ya, beli makanya sampo. Kalau sampo itu kadang-kadang suka gonta-ganti nggak jelas, rontok-rontok seperti ini. Ini Ihsan bisa saya jadikan OP karena dia menggunakan saya langsung, jadinya nggak apa-apa kalau saya gosok-gosokin kepalanya. Jadi ini masih mahram saya. Saya nanti bakal coba nih. Coba ini kalau ini dulu saya memang sering waktu masih kecil saya sering sekali soalnya rambut saya rontok merawat ini dengan lidah buaya karena memang di rumah juga banyak lidah buaya. Jadi saya pakaikan untuk kulit kepala
ya ataupun wajah memang saya dari dulu suka bereksperimen dengan herbal dan alhamdulillah gitu. Nah setelah rata kita biasanya kalau udah habis lendirnya kan seperti ini ya, agak kering, beda sama yang masih belum dipakai, dia udah basah. Jadi lendir inilah yang kita gunakan untuk kulit kepala. Nah setelah gosok-gosokkan rata di seluruh kulit kepala, biasanya kita diamkan lagi seperti tadi ya, kita tutup dengan handuk ataupun cap untuk kepala kurang lebih 1 jam, nanti baru dikeramaskan lagi ya. Nah, jadi kamu habis ini keramas lagi. Kita bakal nunggu 1 jam. Oke, jadi nggak perlu nunggu 1 jam kan, ini kan kita cuma untuk mencontohkan bagaimana cara mengaplikasikan daun seledri dan daun lidah buaya untuk kulit rambut rontok dan menjaga kesuburan rambut ya. Oke, sekian dulu. Nanti kita bakal bacain semua konsultasi teman-teman di kolom komentar kita. Nanti kita balik lagi ya. Selamat siang, dadah.